Nah, ini buah yang super jumbo yang kemarin sudah sempat kita ukur dan ada di video sebelumnya. Ini ukuran 22 cm setengah dengan lingkar batangnya, ini ya, lingkar buahnya itu 5,2 cm, melebihi besar jempol tangan ya. Yang atas panjang 23 dengan lingkar buah sama kurang lebih 5-5,2 cm. Ini di usia hampir masuk ke 3 bulan dan usia batang lebih 3 minggu lebih cepat dari usia buahnya. Berarti selisih buah dengan batang usianya selisih 3 minggu atau 3 minggu setelah tanam langsung muncul bunga. Dan di sini sama, usia batang sama, tanamnya pun di hari yang sama, namun tumbuh bunganya ini setelah usia 2 bulanan baru tumbuh bunga dan baru dipolinasi beberapa, dan pucuknya masih banyak bunga yang belum mekar. Di sini sama, usia tanam sama, usia 3 bulan juga, namun ini layu karena bagian bawah putus, dan setelah layu baru dia menumbuhkan bunga baru. Nah, ini baru 2 tandan yang bunga, dan tidak saya polinasi karena ini tidak akan selamat batangnya kalau kita polinasi. Jadi hanya sia-sia ya, tetap saya biarkan biar rontok dengan sendirinya, dan nanti batang ini kita ganti. Yang ini lebih banyak tumbuh tunas tapi tidak ditumbuhi bunga dengan usia tanam yang sama. Panjang stek sama kurang lebih 5 meter, tapi bibit ini lebih muda karena bibit ini diambil dari sulur yang menjalar di tanah. Itu saya potong dengan stek panjang lalu saya tanam. Dan di sini ada lagi yang berbuah dan hanya dipolinasi 2 buah ya. Ini sama, usianya sama, namun yang ini lebih dulu keluar bunga. Begitu ditanam kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu dia sudah mulai tumbuh bunga kecil di sini, bunga calon bunga. Lalu saya biarkan di usia 2 minggu sudah dipolinasi dan hanya jadi 2 buah. Yang satu ini gagal bukan karena polinasinya yang kurang sempurna, tapi karena memang waktu itu begitu dipolinasi saya lewat, dia tersenggol, patah di bagian pucuk, lalu dia menyusul lagi patah di bagian pangkal bunganya. Ini di usia yang sama. Dan di bagian belakang yang steknya pendek-pendek, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter ya, itu rata baru mulai tumbuh tunas, sekitar hampir ada yang baru tumbuh seperti ini ya, ada juga yang sudah 1 meter, dan ada juga yang sudah lewat dari 1 meter. Karena vanili tumbuhnya tunas walaupun tanam bersamaan, pasti tunasnya tidak tumbuh secara bersamaan. Ini salah satu kelemahan kita kalau tanam di pinggir rumah atau di halaman rumah seperti ini nih. Udah tumbuh dihajar ayam, keluar lagi dari timbunan dan tidak ditimbun lagi, akhirnya seperti ini, mangkrak dia. Ini tiangnya kita menggunakan tiang warudoyo yang mudah diatur dan tidak mudah mati ketika kita pangkas. Ini tanam 3 meter panjangnya pangkalnya, dan kita hanya menggunakan sabut kelapa sebagai mulsa
tapi ini masih terlalu panas, masih ada daun yang kuning itu. Masih terlalu panas di bagian atas karena terbuka dan daun-daunnya pun belum bisa menutup atau menaung itu. Ini tumbuh tunasnya udah 1 meteran lebih ini dari pangkal sini nih. Ini bukan pangkal ya, pangkalnya dari sana terus melengkung ya, melengkung turun naik lagi ke atas. Baru di lengkung kedua ini dia tumbuh tunas besar jempol tangan. Tuh. Sangat super tunasnya. Di sini ada stek 2 meter yang sudah tumbuh tunas, lumayan besar juga nih. Dari sini sudah 1 meteran ya, tuh ke atas tuh, stek 2 meter dengan usia tanam yang sama, batang pun cukup besar, sebesar jari. Di sini juga ada stek 2 meter, udah tumbuh sekitar 70 cm tunasnya. Ini ke atas masih kosong, hanya tumbuh 1. Di sini saya temukan tunas baru yang mati di bagian pucuk. Mati di bagian pucuk ya. Tuh. Ini penyebabnya pertama karena sinar matahari yang terlalu panas dari atas, dan dipastikan bagian perakaran dia terganggu. Bagian perakaran di bawah dia terganggu. Tapi sayang mau kita bongkar karena masih ada akar-akar. Nah tuh, akarnya mati tuh. Nih di ruas ini mati. Nih. Dan menumbuhkan tunas dari sini. Bukan tunas, akar. Menumbuhkan akar lagi dari ruas di atasnya. Nah nanti ketika akar normal kembali, dia baru akan menumbuhkan tunas kembali. Dan bahkan ada kemungkinan dia akan tumbuh bunga. Bukan cuma tumbuh tunas, tapi ada tumbuh bunga juga. Karena batangnya sudah terlewat stres. Dan ini kenapa ditanam sayuran seperti ini? Ini karena cuaca di sini nggak karuan sekarang. Ini udah ada 1 minggu nggak hujan dan panasnya luar biasa. Padahal ini kemarin disiram aja, sekarang sudah tanahnya udah sangat kering. Dan bagian perakaran yang putih banyak yang mati ya, banyak akar-akar yang putus mati karena terlalu panas. Mataharinya terlalu panas. Dan cuaca-cuaca seperti ini sangat membahayakan di tanaman vanili. Jadi untuk menutup sinar matahari yang terlalu panas, ini saya tanami sayuran. Nah sebelum tanam ini gambas namanya, kalau di sini gambas. Itu sudah ditanam timun juga, tapi timun sudah habis dipanen. Sekarang tinggal gambasnya dan mau disusul timun kembali biar nanti bisa menutupi setelah gambas ini sudah nggak layak lagi. Ini tumbuhnya di bagian pangkal. Jadi di sini dulu yang saya diberi tantangan penggunaan sabut kelapa mentah dan tanaman saya tidak akan hidup, akan mati semua. Tapi hasilnya seperti ini. Dan tantangan itu dulu adalah tutup akun YouTube. Ini bahkan bukan hanya sabut kelapa, tapi juga saya tutup pakai batang pisang, dan lebih berbahaya lagi. Jadi tantangannya cuma sabut kelapa yang digunakan, sabut kelapa mentah yang belum difermentasi. Tapi saya tambah lagi yang lebih ekstrim lagi atau lebih berbahaya lagi, menggunakan sabut kelapa mentah dan ditutup pakai batang pisang. Lebih ekstrim lagi, tapi alhamdulillah hasilnya bagus, tidak ada yang mati ya. Wajar kalau mati dalam 100 yang hidup 25 yang mati 25 atau 20 batang itu adalah hal yang wajar. Tapi di sini alhamdulillah dari 100 mungkin yang mati hanya sekitar 5 sampai 10. Itu adalah hal yang wajar dan bukan disebabkan karena mulsanya, tapi karena terlalu ekstrim cuaca. Akhirnya di bagian permukaan tanahnya putus, terlalu panas.